Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Oke guys, aku akan meneruskan di bab ke-8 di novelku Fulfi, yaitu pengorbanan. Fulfi sedikit menghela nafas dan menyeka keringat yang ada di keningnya untuk sekedar mempersiapkan diri ketika akan menghadapi Kak Andin yang sudah emosi karena perbuatan Dita tadi. Langkah kakinya begitu malas namun tetap harus mengikuti. Sampai di ruangan Kak Andin, "Duduklah," kata Kak Andin yang juga duduk di tempat duduknya. "Aku tahu kamu gak akan mungkin mengunci pintu hanya demi menyakiti model. Kamu gak usah takut, kejadian seperti ini sudah biasa terjadi. Ketika menghadapi model-model papan atas seperti mereka, kamu masih baru dan kamu langsung mendapatkan perlakuan seperti ini. Aku sangat minta maaf. Banyak penata rambut yang tidak betah bekerja bersamaku di sini. Semua karena mereka. Aku harap kamu mengerti," jelas Kak Andin. "Aku mengira Kak Andin akan memarahiku. Aku memang sedikit trauma dengan mereka, Kak. Tapi aku harus berani menghadapi mereka karena aku membutuhkan uang untuk hidupku dan anakku. Makasih Kak sebelumnya," kata Fulfi sedikit merasakan lega. "Syukurlah. Oh iya, apakah benar dulu kamu seorang model?" tanya Kak Andin. Penasaran. "Iya Kak. Pantas wajahmu seperti gak asing dan kelihatan sekali kalau tubuhmu seperti seorang model. Kenapa kamu berhenti?" tanya Kak Andin. "Aku berhenti karena aku diperkosa dan hamil. Aku dijebak orang dan aku belum tahu siapa mereka. Setelah itu aku dikeluarkan dari agensi," jelas Fulfi. "Astaga Vi, aku minta maaf. Ternyata kamu mengalami hal yang begitu mengerikan. Apa kamu tidak ingin kembali menjadi model? Aku bisa mengajukan kamu ke agensi model yang lain. Di sini banyak sekali kenalanku, kamu bisa bergabung dengan mereka," tawaran dari Kak Andin. "Jujur jiwaku memang ada di dunia modeling Kak, tapi sekarang punggungku terluka parah dan sepertinya aku tidak bisa menjadi model lagi, ditambah aku masih trauma dengan dunia modeling," jelas Fulfi. "Begitu ya, tapi kamu juga cukup berbakat untuk menjadi penata rambut. Suatu hari jika kamu ingin kembali ke dunia model hubungi aku ya," tambah Kak Andin. "Baiklah Kak," jawab Fulfi singkat. "Sekarang kita akan menonton peragaan busana di hall. Yuk kita ke sana. Peragaan busana kali ini akan diliput langsung oleh stasiun TV nasional," kata Kak Andin sambil menggandeng tangan Fulfi untuk pergi ke peragaan busana. "Oke Kak," kata Fulfi berjalan di samping Kak Andin. Peragaan busana ini berlangsung selama 2 jam. Fulfi melihat para model berlenggak-lenggok di sana. Rasanya ada dorongan dari hatinya ingin kembali ke dunia model. Tapi mengingat lagi orang yang mengancamnya waktu itu, Fulfi berpikir ulang dengan keinginan hatinya. "Jangan berpikir terlalu banyak, semua itu hanya mimpi. Masa laluku dan akan selalu menjadi masa lalu," gumam Fulfi sambil serius menonton peragaan busana itu lagi. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk dari handphonenya. "Aku masih membiarkanmu berkeliaran sesuka hatimu. Tidak akan pernah aku biarkan kamu kembali ke dunia modeling dan sukses juga sebagai penata rambut." Pesan itu hampir mirip seperti surat ancaman yang sedikit membuat Fulfi cemas. Dalam hatinya begitu penasaran siapa sebenarnya wanita ini. Jika memang dia dari agensiku, kecurigaanku hanya dengan ketiga wanita itu, Karin, Dita, dan Vinka. Hanya mereka yang terlihat dendam kesumat denganku. Tapi kenapa aku belum mengingat siapa lagi yang punya dendam terhadapku? Apakah masih ada orang yang sangat membenciku hingga dia tega membuatku diperkosa waktu itu? Fulfi terus berpikir. Hal ini membuatnya ingat untuk ke kantor CCTV gedung ini dan meminta salinan video kejadian hari ini. "Kak, aku ke kamar mandi dulu," kata Fulfi. "Oke, jangan lama-lama Vi. Sebentar lagi kita akan membantu para model untuk melepas penataan rambutnya," kata Kak Andin mengingatkan. "Iya Kak, siap," ucap Fulfi sambil bergegas menuju ruang CCTV. Ketika sampai di ruangan itu ada 2 orang satpam yang sedang berjaga di sana. Fulfi meminta bantuan untuk menyalin rekaman CCTV di ruangan tadi. Satpam itu meminta Fulfi untuk tanda tangan surat pernyataan meminta hasil CCTV dan Fulfi melakukannya. Tak lama kemudian Fulfi berhasil mendapatkan rekaman itu berupa rekaman VCD. Saat keluar ruangan, Fulfi sangat berhati-hati dan berharap tidak ada orang yang mengikutinya. Fulfi kembali ke peragaan busana. "Kak,
Aku sudah kembali. Maaf kak, agak lama. Tadi aku sedikit tersesat mencari toilet. Fulfi terpaksa berbohong. Iya Vi, gak apa-apa kok. Waktu tinggal 15 menit lagi, kita bersiap saja di ruangan rias, ajak Kak Andin. Mereka berdua kembali ke ruang rias dan menunggu para model kembali. Beberapa menit kemudian, semua model sudah kembali ke ruangan rias dan Fulfi membantu Kak Andin untuk melepas semua perhiasan di rambut para model. Mereka bekerja dengan serius hingga waktu menunjukkan pukul 2 siang. Para model satu persatu pulang dan tinggallah para perias dan beberapa penata rambut di sana. Apakah pekerjaan kita sudah selesai kak? Tanya Fulfi. Iya, hari ini sudah selesai. Ini gajimu hari ini. Kak Andin membuka lacinya dan menyodorkan bungkusan berisi uang tunai. Loh, aku dibayar langsung hari ini? Tanya Fulfi heran. Kamu dikontrak setengah tahun untuk menangani event besar Fulfi. Dan di tempat ini event besar hampir terjadi terus menerus. Karena kita bekerja sama dengan banyak stasiun TV. Gaji kita akan datang setiap hari tergantung event yang kita terima apa. Jelas Kak Andin. Ternyata begitu kak, ya Tuhan, aku kira akan menerima setiap awal bulan atau akhir bulan. Fulfi masih tidak percaya. Siapkan dirimu untuk mendapatkan kesempatan hidup lebih baik ya Fulfi, dan hari ini kamu sudah boleh pulang. Astaga kak, serius jam segini aku sudah boleh pulang? Ini baru jam 2 loh kak, dan aku datang ke sini jam 9. Tanya Fulfi masih juga heran. Vi, kalau event seperti ini kamu akan sering pulang lebih pagi, atau mungkin kamu akan berangkat malam hari saja, tidak dari pagi. Karena ini event Vi. Sudah, ayo kita pulang. Masukkan uang itu di tas dan ketika sampai di lobi kamu bisa memasukkannya di mesin store tunai agar kamu tidak membawa uang tunai terlalu banyak, kata Kak Andin sambil membawa tas coklatnya lalu melenggang pergi dari tempat itu. Makasih kak, kata Fulfi sambil mengikuti Kak Andin dari belakang. Setelah Fulfi sampai di lobi, Fulfi menuju ke mesin ATM, store tunai dan menghitung jumlah uang yang ada di tangannya. Betapa bersyukurnya Fulfi ketika hari ini langsung mendapatkan uang 5 juta rupiah. Fulfi menyimpan sedikit uang tunai di dompetnya untuk membelikan makanan Mbak Galdin di rumah sakit dan membeli beberapa keperluan untuk Adi. Oke, sekian dulu bab ke-8 yaitu pengorbanan. Jangan lupa untuk subscribe videonya, like juga dan komen juga isi ceritanya, atau kamu yang punya saran bisa langsung tulis di komentar. Terima kasih udah dengerin aku sampai selesai. Semoga kalian suka dengan intonasi bacaku dan bantuannya untuk share ke teman-teman kamu ya, biar teman-teman kamu bisa baca novel aku. Thank you, bye-bye.